Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu, bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Oke guys, ada Saweria dari Bang Dimas Prasetyo Hutomo ya. Katanya buat beli kopi sama cemilan Min. Makasih banyak ya Bang Dimas. Sehat selalu dan lancar terus rezekinya sekeluarga. Amin. Makasih Bang Dimas. Yuk langsung saja kita pada video terbaru. Xiu Saiwei, kita berdua belas adalah satu kesatuan. Begitu keputusan bersama dibuat, kau harus bergabung dalam pertempuran. Ketiga penguasa Laut Fenglei segera keluar untuk menegur dengan marah. Lagi pula, kita adalah satu kesatuan. Leluhur Wugu juga berbicara, karena sebagai satu-satunya tubuh sejati di sini, dialah yang paling dipertaruhkan. Xiao Saiwei mencibir. Jika aku tidak ikut bertempur, apa yang bisa kau lakukan padaku? Leluhur Puncak Es menyaksikan adegan ini dan ikut merasakan sakit kepala. Perkemahan Puncak Es, 12 makhluk abadi bersama dengan 26 leluhur lainnya tampaknya mengesankan. Tetapi justru karena para petinggi itu abadi, mereka sangat sulit dikendalikan. Bahkan yang terlemah, 3 penguasa Laut Fenglei cukup merepotkan. Dibandingkan dengan 8 penguasa camp kultivator, mereka seimbang dengan kita yang berjumlah 12. Kita juga memiliki 26 leluhur. Begitu perang resmi dimulai, kita memiliki keunggulan mutlak. Kita dapat menghancurkan mereka seperti gulma kering dan kayu busuk, dan bahkan menduduki wilayah yang lebih luas. Beri pelajaran pada camp kultivator, biarkan mereka mengerti bahwa aliansi dengan kita, camp Puncak Es, harus dipimpin oleh kita. Dasar kalian berdua bodoh. Ketika camp kultivator lemah, kamilah pemimpinnya. Tapi sekarang mereka bahkan bisa bertarung dengan camp primordial bawaan yang terdiri dari ratusan leluhur. Apakah mereka masih akan takut pada kami? Aku belum menyerbu wilayah kultivator, juga tidak mencari sumber daya. Pikiranku jernih, aku pasti tidak akan ikut dalam pertempuran. Sesosok kecil selesai berbicara lalu langsung menghilang. Puceng ternyata pergi lebih awal. Ketiga penguasa Laut Fenglei sangat marah. Leluhur Puncak Es melirik ketiga penguasa Laut Fenglei, ingin mengusir mereka dari camp Puncak Es. Tetapi karena saat itu 12 makhluk dari tanah keabadian bersekutu tanpa alasan yang cukup, mengusir mereka secara langsung bukanlah tindakan yang baik. Puceng sudah pergi. Leluhur Puncak Es mengamati sekeliling. Sikapnya jelas, dia tidak akan ikut bertempur. Bagaimana dengan kalian semua? Aku juga tidak akan ikut bertempur, kata Xiu Saiwei. Camp Puncak Es kami, seperti camp primordial bawaan, membutuhkan banyak sumber daya untuk mengembangkan inti kehidupan. Tetapi 8 penguasa camp kultivator fokus pada pencerahan. Mereka tidak peduli dengan sumber daya. Aku tidak mengerti mengapa harus ada perselisihan karena menyerang kelompok-kelompok dunia. Camp kultivator selalu mengandalkan kita. Sekarang mereka menjadi kuat dan mulai berbalik melawan kita. Aku rasa sudah saatnya untuk bertarung. Para leluhur yang bergantung pada kita hanya menikmati sumber daya. Sudah saatnya membuat mereka berjuang mati-matian. Ada cukup banyak orang yang hadir dan ingin memulai perang. Leluhur Puncak Es merasakan sakit kepala yang cukup parah, lalu diam-diam mengirimkan pesan kepada Sazo. Di sampingnya, wanita berpakaian abu-abu Sazo melirik leluhur Puncak Es dan melihat sekeliling sebelum berkata,
Perang ini tidak ada artinya. Aku tidak akan ikut serta. Tiba-tiba, aula menjadi sunyi. Sazho dan Starlight termasuk dalam 2 peringkat teratas dalam hal kekuatan di ruang primordial tak terbatas. Jika Sazho tidak bergabung, dan begitu pula Pucheng dan Xiu Sawe, perang ini bisa kalah. 12 makhluk abadi dengan 3 penguasa Laut Fenglei di posisi terbawah, namun yang lainnya semakin kuat. Kekuatan Pucheng setara dengan seorang penguasa kultivator. Karena itu, dia berani pergi lebih dulu tanpa memberi hormat kepada siapapun. Kekuatan Xiu Sawe juga bisa masuk dalam peringkat 30 besar di ruang primordial tak terbatas. Pucheng, Xiu Sawe, dan Sazho tidak akan ikut berperang. Kurasa perang ini tidak ada jaminan keberhasilannya. Tidak pantas untuk memulai perang. Tatapan leluhur Puncak Es menyapu sekelilingnya. Kembalikan semua kelompok dunia yang sebelumnya diduduki camp kultivator. Dan apakah ada pendapat? Tidak ada suara penentangan yang terdengar dari aula. Lo Feng dan yang lainnya sedang dalam perjalanan ketika Starlight tiba-tiba berbicara. Yuan menunjukkan ekspresi gembira. Sejujurnya, para penguasa masih sangat khawatir tentang banyaknya dunia makhluk di wilayah mereka. Sebagian besar dari 12 makhluk abadi di camp Puncak Es sangat agresif. Mereka sama sekali tidak peduli dengan kehidupan makhluk tingkat bawah. Xiu Sawe dan Pucheng termasuk di antara sedikit orang yang peduli dengan klan mereka sendiri. Mereka juga khawatir tentang perang skala penuh yang akan mempengaruhi klan mereka sendiri. Selama negosiasi dengan leluhur Puncak Es nanti, ikuti petunjukku. Starlight dapat melihat sekilas kemungkinan masa depan yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa di antaranya, jika didorong, hampir pasti akan menjadi kenyataan. Baiklah, Yuan mengangguk, percaya bahwa Starlight adalah pilihan yang tepat. Setengah hari kemudian, dipimpin oleh Starlight, ke-8 penguasa itu berkumpul di daerah perbatasan wilayah yang telah jatuh. Di sisi perkemahan Puncak Es, 6 sosok muncul. Leluhur Puncak Es dan 5 lainnya datang untuk menyambut mereka. Saudara Yuan, jangan marah. Leluhur Puncak Es tersenyum sambil mendekat. Kau bilang akan memulai perang. Setelah beberapa intimidasi, aku hampir tidak berhasil menyatukan pendapat internal. Pendapat apa? Tanya Yuan. Tentu saja untuk merebut kembali wilayah yang diduduki. Leluhur Puncak Es berkata sambil tersenyum. Tidak perlu bagi pihak kita untuk berperang. Apakah akan mengembalikannya dengan percuma? Aku sudah memeriksa dengan seksama. Camp Puncak Esmu cukup kejam, menjara seenaknya, bahkan melahap banyak sumber asal dunia. Yuan berkata dengan dingin. Sekarang hanya mengembalikan wilayah, dan apa kau pikir itu sudah cukup? Leluhur Puncak Es sedikit mengerutkan kening, merasa agak tidak senang. Tidak ikut berperang adalah dorongan rahasia baginya. Namun, dia, leluhur Puncak Es, juga peduli dengan harga diri. Apa yang kau inginkan? Leluhur Puncak Es menatap Yuan. Aku tidak meminta ganti rugi yang besar. Kembalikan semua sumber daya yang dijarah di wilayah kultivator, kata Yuan. Kalau begitu, masalahnya selesai. Jika tidak, siapapun yang merampok, aku akan merampok balik 2 kali lipat. Leluhur Puncak Es mengangguk tanpa ekspresi. Aku bisa menjanjikannya padamu. Di sampingnya, leluhur Wugu dan ketiga penguasa Laut Fenglei agak cemas. Mereka telah merebut yang paling banyak. Haruskah mereka mengembalikannya? Leluhur Puncak Es melirik mereka. Siapapun yang tidak mau, bernegosiasilah sendiri dengan camp kultivator. Leluhur Wugu dan ketiga penguasa Laut Fenglei hanya bisa bertahan. Leluhur Puncak Es menatap Yuan dan tersenyum tipis. Camp kultivator telah berubah. Setidaknya dalam menghadapi leluhur Puncak Es, sikapnya menjadi jauh lebih tangguh dari sebelumnya.
Aku juga harus melapor kepada 7 penguasa lainnya. Yuan menatap leluhur Puncak Es. Percayalah, Puncak Es, kau juga bisa mengerti. Leluhur Puncak Es mengangguk. Keduanya saling pandang. Keduanya memahami bahwa beberapa hal telah berubah. Tak lama kemudian, semua orang dari perkemahan Puncak Es pergi, dan leluhur Wugu bersama dengan 3 penguasa Laut Fenglei perlu segera mengembalikan sumber daya yang dijarah. Menyerang wilayah kultivator kami, membuat mereka mundur dan mengembalikan sumber daya yang dijarah. Itu sudah cukup lunak, kata Jin dengan dingin. Menurut temperamenku, apapun yang mereka jarah, kita harus membalasnya 10 kali lipat. Kekuatan kita masih belum cukup, kata Starlight. Memaksa mereka mengembalikan rampasan sudah merupakan batas maksimal. Meminta lebih dengan kesombongan Puncak Es, mereka pasti akan berperang. Jika dia memutuskan untuk berperang, Sazu pasti akan ikut serta. Lo Feng baru saja menjadi penguasa dan belum banyak berinteraksi dengan perkemahan Puncak Es, hanya diam-diam mengamati semua ini. Apapun yang terjadi, wilayah kultivator 3.600 kelompok dunia telah sepenuhnya pulih. Yuan tersenyum menatap Lo Feng di sisinya. Untungnya, Lo Feng berhasil menembus menjadi penguasa baru. Jika tidak, siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada wilayah kultivator. Para penguasa lainnya juga merasa senang saat itu. Sampai saat ini, perang ini dapat dianggap sepenuhnya dimenangkan. Wilayah kultivator telah sepenuhnya direbut kembali, dan barulah ke-8 tuan itu benar-benar bisa bersantai. Starlight, jaringan ruang waktu yang rusak itu membutuhkanmu untuk menyusunnya kembali, pinta Yuan. Mudah dihancurkan, tetapi merepotkan untuk diatur. Starlight jarang menunjukkan tanda-tanda ketidakberdayaan. Untuk memperbaiki semua jaringan ruang waktu yang rusak, dibutuhkan setidaknya 1 milenium kerja keras. Pada saat diputuskan untuk memperluas wilayah, para kultivator memilih kelompok dunia terpadat dari 3.600 dunia. Justru karena beberapa kelompok dunia terlalu jauh, sehingga pengaturan jaringan waktu menjadi sangat sulit. Starlight sekarang hanya memperbaiki jaringan ruang waktu dari beberapa ratus kelompok dunia yang sebenarnya sudah membutuhkan upaya selama 1000 tahun. Saudara Starlight, jika kau butuh bantuan, beritahu kami saja, kata Lo Feng. Memperbaiki jaringan ruang waktu hanya membutuhkan beberapa material khusus. Wulan terkekeh pelan. Starlight jauh lebih kaya darimu, Lo Feng. Kau tidak perlu membantu. Starlight menggelengkan kepalanya. Aku memang memiliki urusan yang sangat penting yang membutuhkan bantuan Lo Feng. Setelah semuanya siap, aku akan membahasnya secara detail denganmu. Starlight tersenyum tipis. Sebagai makhluk dengan wawasan temporal terkuat di ruang primordial tak berujung, dialah yang paling memahaminya. Dia juga mengalami beberapa kesulitan, tetapi tidak ada penguasa lain yang dapat membantunya. Dan dia berpikir bahwa begitu Lo Feng yang menguasai 2 jalur primordial muncul, dia mungkin dapat membantu. Di masa depan yang diamati oleh Starlight, Lo Feng yang menguasai 2 jalan kehidupan dan kematian akan memiliki kekuatan tempur yang jauh-jauh lebih kuat. Baiklah, jangan ragu untuk menghubungiku kapan saja. Lo Feng mengangguk. Ia sangat mengagumi Starlight karena kontribusi Starlight kepada seluruh camp kultivator sangat besar. Begitu Starlight berbicara, Lo Feng tentu saja bersedia membantu. Jin menyaksikan adegan ini dari samping. Ia dan Lo Feng dianggap sebagai kombinasi sempurna. Dengan Lo Feng di dekatnya, ia dapat menggunakan teknik terlarang dari avatar pertempuran utama, pembakarannya sebagai teknik umum. Lo Feng juga dapat melindunginya dari berbagai bahaya. Namun, secercah ketidakpuasan di hatinya membuat Jin enggan untuk berbicara lebih lanjut. Lo Feng, jika kau bersedia membantu Starlight,
Kau juga harus membantuku di masa depan. Moman tertawa. Kapanpun aku punya waktu luang, aku pasti akan melakukannya, jawab Lo Feng. Ming Huang tersenyum tipis karena sekarang dia memahami sifat Lo Feng dan tahu bahwa jika dia meminta bantuan, Lo Feng pasti akan membantu. Jin, Moman, dan Ming Huang, ketiga orang ini sangat cocok untuk berkolaborasi dengan Lo Feng. Begitu mereka bekerja sama, mereka bahkan bisa mencapai efek yang lebih besar daripada gabungan kemampuan masing-masing. Selanjutnya, mari kita bangun kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya hancur dengan benar, kata Yuan. Di wilayah masing-masing, ada bagian-bagian yang telah runtuh. Selama keruntuhan tersebut, semuanya mengalami kerusakan dengan tingkat yang berbeda-beda. Wilayah kultivator memasuki fase konstruksi besar-besaran, dan seluruh camp akhirnya kembali tenang. Kubu primordial bawaan yang menderita kerugian besar dan kubu puncak es yang baru-baru ini menghadapi kemunduran tidak lagi berani menyinggung kubu kultivator. Adapun kekuatan-kekuatan yang lebih lemah lainnya, saat ini mereka sama sekali tidak berani muncul. 3.600 kelompok dunia secara bertahap kembali menjalani kehidupan normal mereka. Di dalam salah satu dunia sumber dari grup dunia kegelapan, di dalam sebuah rumah besar, di dalam gua yang tertutup rapat, hanya ada satu makhluk yang hidup menyendiri di sini. Sesosok tubuh meringkuk di sana, kesadarannya tenggelam dan berjuang di berbagai alam ilusi yang tak terhitung jumlahnya. Dialah tepatnya sang pembangun kota Yulan, yaitu Tuan Istana Yuan Xiang. Setelah meninggalkan kota Yulan, dia menyingkirkan semua avatar eksternal dan kembali ke dunia asalnya untuk sepenuhnya melawan polusi. Namun seiring waktu, polusi ingatan semakin berat dan dia tidak lagi bisa sadar kembali. Tekadnya yang kuat untuk bertahan hidup masih terus berjuang keluar dari satu ilusi hanya untuk menghadapi ilusi lainnya. Dia bahkan tidak bisa membedakan antara kenyataan dan ilusi. Aku tidak bisa membedakan. Aku tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang ilusi. Master Istana Yuan Xiang merasakan sakit yang luar biasa. Kemampuan untuk menyadari tidak bisa membedakan berarti aku belum sepenuhnya menyerah. Kesadaran Master Istana Yuan Xiang telah sangat tercemar oleh polusi. Hanya kemauan kerasnya yang menopangnya. Saudara Yuan Xiang, sebuah suara terdengar lantang. Sebuah kekuatan menerobos masuk ke dalam gua tertutup, muncul di samping Tuan Istana Yuan Xiang. Aku sudah mengirim pesan, namun tidak ada balasan. Kau benar-benar kehilangan kendali, bahkan atas rumah gua milikmu sendiri. Sosok itu mengamati Tuan Istana Yuan Xiang yang gemetar dan terpelintir sambil menggelengkan kepalanya perlahan. Inilah panduannya di jalan kultivasi. Setelah menguasai 2,5 jalur primordial, sekarang dia bahkan tidak bisa mengendalikan rumah goanya sendiri. Dia bahkan tidak bisa memusatkan satu pikiran pun, kehilangan semua persepsi tentang dunia luar. Saudaraku, keberuntunganmu sungguh luar biasa. Sosok berjubah biru itu mengulurkan tangannya, memegang sebuah botol gio, dan setetes embun sebening kristal jatuh, mendarat di kepala Tuan Istana Yuan Xiang, menyatu ke dalam tubuhnya. Embun sebening kristal ini menyatu ke dalam jiwa Master Istana Yuan Xiang, membersihkan semua kotoran dan memperkuat jiwanya secara signifikan. Master Istana Yuan Xiang membuka matanya, menatap kosong pandangannya rumah gua di hadapannya, memandang pria berjubah biru di depannya.
Master Istana Yuanxiang merasakan keyakinan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat itu, dia berada dalam kondisi puncak. Dia bahkan mampu mengerahkan kekuatan puncaknya sepenuhnya. Meskipun polusi ingatan masih ada, jiwanya yang kuat sepenuhnya mampu menekan polusi tersebut. Dufang sahabatku, apa yang terjadi? Master Istana Yuanxiang menatap teman lamanya dari kampung halaman. Polusi yang dibawa oleh kehidupan primordial tingkat tinggi secara logis hanya kehendak spiritualku yang berhasil keluar dari sangkar jalinan yang mampu melawannya. Bagaimana mungkin aku tiba-tiba merasa lebih baik? Aku bahkan merasa jiwaku menjadi jauh lebih kuat. Ini adalah setetes embun kehidupan yang diberikan oleh Tuan Loveng yang agung. Dufang tersenyum. Beliau memerintahkanku untuk membawanya kepadamu. Setetes embun kehidupan ini dapat mengubah dan memperkuat jiwamu, serta secara alami menekan polusi. Bagi seorang penguasa atau overlord, mengatasi polusi memori yang disebabkan oleh kehidupan primordial tingkat tinggi saja dapat memiliki banyak solusi. Setetes embun kehidupan yang menyehatkan jiwa sudahlah cukup. Tuan Loveng juga mengatakan, jika seseorang perlu menyelesaikan sepenuhnya polusi memori, mereka dapat mengunjunginya di grup dunia kegelapan. Dia akan secara pribadi menghapus polusi memori yang tersembunyi di dalam jiwamu, kata Dufang. Tuan juga menyebutkan bahwa polusi ini menjadi tidak berbahaya dan malah menawarkan efek pengasah setelah jiwamu menjadi lebih kuat. Tuan Istana Yuanxiang mendengarkan dengan linglung. Master Istana Yuanxiang sejak kembali ke kampung halamannya di dunia sumber telah menyegel dirinya sendiri, hanya fokus pada memerangi polusi dan tidak menyadari akan hal-hal di dunia luar. Belum lama ini, camp kultivator kita melahirkan seorang penguasa baru. Dia Tuan Loveng, kata Dufang dengan penuh semangat dan bangga. Tuan Loveng bersekutu dengan Yuan, Jin, dan penguasa lainnya telah mengalahkan camp primordial bawaan. Kita telah memenangkan perang ini sepenuhnya. Grup dunia kegelapan sebagai kampung halaman Tuan Loveng telah berkembang pesat. Alam suci kegelapan saat ini jauh lebih makmur daripada sebelumnya. Dengan tubuh asli Tuan Loveng yang tinggal di sana secara permanen, dilayani oleh ribuan kehidupan primordial tingkat tinggi dan sering dikunjungi oleh kehidupan primordial tingkat dunia. Tuan Istana Yuanxiang mendengarkan dengan terkejut. Loveng, pemuda berbakat yang memecahkan bencana di kota Yulan, menjadi overlord dengan eksistensi tertinggi di ruang primordial tak terbatas. Master Istana Yuanxiang masih mengingat dengan jelas adegan pertama saat bertemu dengan Loveng. Saat itu, ia merasa Loveng memiliki potensi besar, lebih kuat dari Master Istana Wei Yang dan Master Gaitao. Jadi ia menghadiahkan 50 miliar kristal primordial. Adapun kontribusi selanjutnya untuk kota Yulan, itu karena kota Yulan menghadapi bencana hidup dan mati. Loveng adalah penyelamat kota Yulan yang tidak bisa dianggap sebagai sebuah bantuan. Hadiah sesungguhnya adalah 50 miliar kristal primordial. Bagi Loveng yang saat itu masih lemah, itu sangat membantu. Perlu diketahui bahwa sebelum ini, Loveng hanya bisa berlatih metode kultivasi yang terbatas, tidak mau membeli referensi garis darah primordial. Tuan Loveng berkata, kau bisa pergi ke tanah suci kegelapan untuk menemuinya kapan saja. Dufang sangat iri karena seorang kultivator lemah di dalam sangkar ingin bertemu dengan tubuh asli seorang penguasa. Itu sungguh langka. Aku mengerti. Master Istana Yuanxiang sangat menyadari bahwa satu tindakan kebaikan hatinya telah menghasilkan imbalan yang jauh melebihi miliaran kali lipat. Di grup dunia gelap, Loveng menatap pada kejauhan. Matanya menembus berbagai penghalang
dan melihat Master Istana Yuanxiang pada saat itu. Sepanjang perjalanannya, ia mengingat orang-orang yang telah menunjukkan kebaikan kepadanya. Saatnya pergi ke tempat keabadian. Dengan sebuah pikiran, Lo Feng segera memproyeksikan pikirannya ke ruang hampa di dekat tanah keabadian di kejauhan yang tak terbatas dan mulai secara bertahap memadatkan avatarnya. Jika ini adalah peperangan, tentu saja avatar pertempuran utama akan dikirim karena avatar menyerap energi terlalu lambat. Mengembalikan kekuatan ke level avatar pertempuran utama, efisiensi dalam perjalanan akan jauh lebih besar. Untuk sekedar mengunjungi tempat keabadian, dia hanya memerlukan avatar biasa. Seiring berjalannya waktu, efek bola salju tampaknya terjadi dengan avatar secara bertahap menguat dan menyerap lebih banyak energi. Kira-kira 1 hari bumi kemudian, akhirnya energinya pulih hingga sekitar 3/10.000. Hampir tidak dianggap sebagai avatar yang lemah, mampu memusnahkan semua kehidupan primordial tingkat dunia. Avatar Lo Feng mengembun di wilayah yang sangat dekat dengan tanah keabadian. Dengan memanfaatkan kekuatan bayangan yang mengembun menjadi jubah berlumuran darah di permukaan, Lo Feng mencapai tanah keabadian hanya dalam sekejap. Lo Feng menatap hamparan tanah yang luas dan datar ini, merasakan tekanan yang cukup besar. Cadangan energinya sebesar 3/10.000 setara dengan cadangan penguasa Moman yang hanya sekitar 3%. Lo Feng telah tiba. Sebuah struktur kubus yang aneh, suaranya bergema di telinga Lo Feng, membawa pertanda baik. Tempat dudukmu sudah lama disiapkan. Kau baru datang hari ini. Kafu yang mengenakan baju sirah putih tersenyum sambil menatap Lo Feng. Satu persatu siluet-siluet muncul. Selama jejak pertama tertinggal di tempat duduk, seseorang kemudian dapat memproyeksikan pikiran ke sana, menghindari konsekuensi penindasan lebih lanjut dari tanah keabadian. Segera sebanyak 28 siluet muncul dan terlihat jelas, termasuk 7 penguasa dari camp kultivator, 4 dari 9 kaisar camp primordial bawaan, 12 dari camp puncak es, dan 5 orang independen. Mereka semua menatap Lo Feng. Lo Feng juga bergerak ke samping sebuah kursi. Seberkas kekuatan meresap ke kursi itu, dan dengan sebuah pikiran, pemurnian pun terjadi. Pada saat pemurnian, dengan memanfaatkan tanah keabadian, Lo Feng merasakan kehadiran 28 entitas ini. Di antara kita telah mendapatkan seorang pendamping baru, Tuan Lo Feng. Struktur kubus yang aneh yaitu reruntuhan iblis bergema dengan kekuatan dipenuhi kegembiraan. Di ruang primordial tak berujung, hanya eksistensi abadi dan tak lekang oleh waktu inilah yang dapat terus memainkan peran sebagai pemain catur. Yang lainnya, para leluhur, meskipun kuat, akan lenyap begitu jatuh. Hanya merekalah yang mewujudkan keabadian. Hari ini, mereka menyambut teman baru mereka, yaitu penguasa Lo Feng.